Kamu kok kemana-mana sendirian sih? Nggak punya temen ya? Well, hello. I'm so happy to see you here. Maaf di sini lagi hujan, mungkin suaranya rada blur kali ya. Beberapa tahun lalu, aku belajar pentingnya untuk berani ngambil langkah yang beda. Beda dari yang lain. Bukan cuma yang modal ikut-ikutan, nyemplung sana-sini, dan gak punya tujuan. Dari kecil, kita diajarin buat gak milih-milih teman, ya kan? Dan aku dulu takut banget gak punya teman. Aku takut kalau aku gak punya bestie, takut gak ada circle. Dulu orang-orang punya populasi mereka sendiri, punya geng mereka sendiri. Dan aku takut banget kalau aku sendirian. FYI, aku sekarang kuliah menuju semester 4. Dan dulu waktu aku kelas 1 SMA, aku orang yang sibuk banget cari teman sana-sini. Pokoknya kayak intinya takut aku sendirian, takut gak punya teman. Karena kalau misalnya sendirian tuh kayak kesannya nanti image-nya jelek, kayak takutnya orang ngira gak ada yang mau temenan sama aku. Aku sibuk cari teman sana sini, people pleaser, gak enakan, oversharing, selalu bilang iya. And you know what I got? Yes, fake friends. Makin lama, karakternya makin kelihatan. Dikit-dikit diomongin, setiap gerak-gerik diomongin, dan masalahnya, yang diomongin tentang aku ini, like just literally random things about me. Aku lagi ngaca, aku lagi benerin baju, aku lagi baca buku. Semuanya, apapun itu. Bahkan aku sendiri denger sendiri mereka ngomong apa. Dan itu tuh bener-bener hal yang bikin aku kayak pokoknya dari situ aku sadar nggak semua orang itu safe buat jadi teman, apalagi teman deket. Dan itu awal mula aku jadi suka sendirian. Bukan berarti penyendiri atau terisolasi ya. Aku bisa kok tetap ngobrol, aku bisa tetap temenan sama siapapun, tetap nyapa sama siapapun. Tapi lebih ke boundaries, batasan. Aku bisa kenal sama siapapun, tapi kamu gak boleh ada akses untuk masuk ke hidup aku sepenuhnya. Because I am the main character of my own life. We are the main character of our own life. Kita pemeran utama di hidup kita sendiri. Kita yang atur mau jadi kayak apa. Dan sejak saat itu, aku ngerasa kalau ternyata sendiri itu gak seburuk itu kok. Sendiri itu image-nya gak akan serendah itu. Sendiri itu tenang. Aku kira kalau aku sendirian, aku bakalan jadi kayak orang hilang, linglung yang gak tahu apa-apa. Tapi yang aku dapat adalah ketika aku sendirian, aku jadi punya space. Aku punya ruang untuk diriku sendiri dan gak ada yang ganggu aku. Selama kita bisa menjaga perilaku, kita nggak sombong, tapi kita punya batasan. Di situ letak dimana kita dihargai. Kita nggak sombong, kita nggak merendahkan orang lain, kita pokoknya live your life lah. Hidup dengan hidup kamu sendiri, hidup dengan jalan kamu sendiri. Pokoknya udah lempeng aja, gak usah ngerecokin orang lain, gak usah ikut campur orang lain. Kayak bener-bener kamu punya dunia kamu sendiri.
Dan aku mulai suka pergi kemana-mana sendirian. Dan satu yang perlu kalian tahu, gak gabung circle is one of the aspects. Maksudnya di sini bukan berarti gak mau temenan sama siapa-siapa. Maksudnya di sini adalah netral. Kamu bisa pergi kemana aja, kamu bisa nyemplung kemana aja, kamu bisa temenan sama siapa aja, tanpa harus melekat sama sekumpulan orang-orang ini. Kamu bebas. Aku udah bilang, kita yang atur hidup kita mau kayak apa. Di sisi lain aku tahu kok, orang itu harus punya relasi. Tapi kita juga harus pinter bedain mana yang toksik, mana yang enggak. Dan menurut aku, relasi dan circle itu dua hal yang berbeda. Meskipun bedanya tipis banget. Relasi is a networking, dimana kita ketemu orang, siapapun itu, kita ngobrol, nyambung topiknya, kita sefrekuensi. Sementara circle, itu lingkaran pertemanan, yang dimana kita hari-hari sama itu aja orang-orangnya. Satu dampak yang aku rasain adalah, of course, aku jadi lebih pede kemana-mana sendirian. Saat di sekitar aku kemana-mana harus ditemenin karena mereka terbiasa sama circle mereka, kemana-mana harus dianterin, aku ngerasa kalau aku jauh lebih tenang pas aku me time. Jadi aku tidak bergantung sepenuhnya ke orang lain. Kalau ada apa-apa tanya sewajarnya, tetap ramah, senyum, cukup. Kamu boleh kok punya circle, kamu boleh punya geng, kamu boleh punya populasi, perkumpulan kamu sendiri, silahkan. Tapi kamu harus bisa atur mana yang toksik, mana yang enggak, dan gimana kamu cara ngatur diri kamu biar nggak terlalu terjerumus ke dalam perkumpulan yang sekiranya tidak baik. Satu lagi, aku jadi tahu kalau ternyata temen itu nggak harus dalam wujud manusia. Teman itu bisa lewat buku, video, hobi. Misalkan kamu suka baca novel, kamu pas me time juga bisa baca novel. Kamu pas nggak ada temennya, nggak ada, pokoknya orang lain lagi sibuk, kamu sendirian, kamu bisa baca buku, atau kamu bisa ngelakuin hobi apapun, atau kamu misalnya nonton video YouTube yang bermanfaat, kayak contohnya podcast, atau pengetahuan apapun itu yang menambah, yang jelas menambah pengetahuan kamu. Atau sekedar dengerin musik yang bikin mood kamu naik, itu juga boleh kok. Untuk nemenin hari-hari kamu gak harus nunggu orang lain untuk luangin waktu mereka buat nemenin kamu. Kamu harus luangin waktu kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Prioritize yourself. Ya masa iya kamu selalu mau nemenin orang kemana-mana, selalu bilang iya, tapi kamu gak punya waktu buat diri kamu sendiri. It's nonsense. Buat aku, me time itu juga salah satu cara untuk menghargai diri kita sendiri. So, teman itu bisa dari mana aja. Selama itu dalam hal yang positif, membawa pengaruh baik, kamu seneng, kamu enjoy, dan itu bawa manfaat buat kamu. Jangan takut sendirian.